Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak dosen, Ibu dosen, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 LDDA, bimbingan dari Pak Fauzi Khoir, ingin menyampaikan hasil skripsi kami yang berjudul Evaluasi Dampak Pencahayaan Menggunakan Six Sigma, Iradisi, dan JSA di PT GMF Aero Asia Unit DJH. Saya sendiri yaitu Vina Ivana dengan NIM 2602233166. Teman saya yaitu Ida Bagus Putu Mantra Cahya Diarta dengan NIM 2602237555 dan Mei Astina Dewi yaitu 2602239831. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ida. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pencahayaan di PT GMF Aerosia, unit TJH. Pencahayaan di lingkungan kerja di PT GMF Aero Asia, unit TJH Angkatan 4 memiliki faktor pencahayaan yang kurang memadai di beberapa bagian. Seperti contohnya di area holding area dan temporary store, di mana pada area tersebut memiliki pencahayaan yang redup untuk digunakan sebagai tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur evaluasi pencahayaan terhadap lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Six Sigma, iradisi, dan JSA. Baik, di sini terdapat tingkat pencahayaan di Hanggar 4, di berbagai area di Hanggar 4, di mana pengukuran tingkat pencahayaan ini dilakukan di berbagai shift seperti morning shift, noon shift, dan night shift. Pada hasil dari pengukuran ini dapat dilihat bahwa ada beberapa intensitas pencahayaan yang berada di bawah nilai ambang batas yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya merupakan denah lokasi yang kami gunakan untuk mengukur pencahayaan. Terdapat 4 area. Di sebelah kiri terdapat area holding holding area, job control room, dan temporary store. Sedangkan untuk denah sebelah kanan merupakan line area di mana di sini merupakan tempat yang dilakukannya perawatan pesawat. Untuk lokasi lokasi dari berbagai area yang kami gunakan untuk melakukan pengukuran pencahayaan dapat dilihat pada gambar berikut. Dan pada gambar berikut terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan di masing-masing area. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan atribut kuesioner yang kami rancang untuk kami bagikan kepada seluruh karyawan di Hanggar 4 GMF AeroAsia. Kami mendapati 200, kami mendapati 157 responden di mana atributnya dapat dilihat pada slide. Kami menggunakan skala Likert di mana ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 yang menunjukkan sangat tidak setuju, setuju, normal atau netral, setuju dan sangat setuju yang ditunjukkan angka 5. Next. Berikut hasil kuesioner yang kami peroleh. Rata-rata karyawan sudah merasa puas di angka 4 yaitu setuju dengan pencahayaan yang ada di GMF Aero Asia sudah memenuhi standar. Next. Berdasarkan uji validitas didapatkan P signifikan sebesar 0,001 yang berada di bawah 0,05 dan kuesioner kami dinyatakan valid. Next. Berdasarkan uji reliabilitas data, didapatkan nilai front bench alpha sebesar 0,918. Jika nilai alfa di atas 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sedangkan di atas 0,8, item tersebut seluruhnya bersifat reliable. Dan jika angkanya di atas 0,9, maka reliabilitas ini sempurna. Jika alfa di bawah 0,5, maka reliabilitas rendah. Nah, dari percobaan ini kami mendapatkan nilai reliabilitas yang sempurna. Next. Untuk uji koefisien determinasi, kami mendapatkan nilai adjusted R square sebesar 8,9%, yang artinya
faktor pencahayaan memberikan sumbangan pengaruh sebesar 8,9% terhadap variabel dependen dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hmm. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel iradisi yang telah kami buat. Tabel iradisi yang terdapat pada slide kami buat berdasarkan observasi yang kami lakukan di lingkungan kerja, di berbagai lingkungan kerja di PT GMF Asia, di unit TJH Angkar 4. Pada observasi ini, kami mendapati ada beberapa pekerjaan yang memiliki resiko terhadap kurangnya pencahayaan. Seperti contohnya pada slide yaitu kelelahan pada mata, sakit kepala, dan cedera muskuloskeletal. Pada tabel radisi ini, kami mengukur tingkat keparahan, tingkat kemungkinan, dan tingkat risiko. Di mana tingkat risiko ini merupakan pengkalian antara tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kami mengklasifikasikan risiko itu terdapat ada 4 risiko yaitu low risk, medium risk, high risk, dan extreme risk. Seperti pada contoh di slide, ada untuk risiko dari mata lelah yaitu risiko high dan sakit kepala memiliki risiko yang high. Sedangkan untuk cedera muskuloskeletal memiliki risiko yang low, di mana kecil kemungkinan terdapat terdapatnya cedera muskuloskeletal pada pekerjaan yang disebutkan. Peraturan perundangan yang kami lakukan, yang kami gunakan untuk acuan yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018. Pengendalian yang telah dilakukan di PT GMF Asia yaitu pencahayaan umum yang terdapat di job control room atau di masing-masing area. Untuk pengendalian yang kami sarankan itu memiliki 5 pengendalian yaitu eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Baik, pada slide ini terdapat diagram mengenai jumlah dari jumlah dari risiko dengan beberapa kategori. Contohnya untuk yang low risk untuk pekerjaan yang memiliki low risk sebanyak 29 pekerjaan, untuk pekerjaan yang memiliki medium risk sebanyak 23 pekerjaan, untuk yang high risk memiliki 9 pekerjaan dan untuk pekerjaan yang extreme risk memiliki 9 pekerjaan yang memiliki risiko ekstrim. Baik, di sini merupakan tabel job safety analysis di mana kami mengambil data dari tabel hierarkisi yang disebutkan sebelumnya untuk dimasukkan ke tabel job safety analysis di mana tidak semua pekerjaan kami ambil untuk dimasukkan ke tabel jasa tersebut. Kami hanya mengambil pekerjaan dengan risiko high dan ekstrim di mana tujuan dari JSA ini adalah untuk mengurangi risiko-risiko tersebut agar dapat ditekan ke tingkat sebelumnya. Di sini kami memiliki beberapa aktivitas seperti contohnya pengoperasian forklift dan inspeksi komponen pesawat, di mana kedua pekerjaan ini memiliki risiko yang tinggi. Untuk urutan aktivitas, kami kami melakukan beberapa listing untuk urutan aktivitas yang dilakukan. Seperti contohnya pada pengoperasian forklift, kami pertama kali melakukan briefing, terus kedua pemeriksaan forklift, pengoperasian forklift, mengangkat dan memindahkan barang menggunakan forklift, dan mematikan forklift. Nah, semua urutan pekerjaan ini memiliki risiko terhadap kurangnya pencahayaan. Seperti contohnya risiko dari briefing persiapan pekerjaan, yaitu gagal memahami instruksi, risiko pemeriksaan forklift yaitu tidak terlihat jelas kerusakan yang terjadi, dan yang paling paling memiliki risiko yaitu mengangkat dan memindahkan barang, memiliki risiko barang terjatuh atau tidak terangkat dengan benar. Nah, pada tabel JSA ini kami memberikan beberapa rekomendasi tindakan pengendalian seperti memastikan pencahayaan sudah memadai sebelum bekerja, kedua melakukan pemeriksaan di area yang cukup terang, ketiga menjaga kecepatan rendah menggunakan lampu tambahan, keempat memastikan beban terlihat dengan jelas sebelum diangkat, dan penggunaan sinyal suara atau lampu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Berdasarkan analisa yang sudah dipaparkan, berikut beberapa usulan perbaikan yang dapat diimplementasikan di PT GMF Aero Asia. Yang pertama yaitu penggunaan lampu portable dapat dapat memberikan penambahan pencahayaan ketika membaca atau melakukan aktivitas. Next. Lalu yang kedua yaitu penggunaan headlamp. Penggunaan headlamp ini dapat membantu dalam melakukan inspeksi lebih detail dan teliti. Next. Lalu yang ketiga, penambahan lampu pada forklift dapat mempermudah dalam aktivitas bongkar muat barang sehingga operator lebih mudah dalam melakukan aktivitas. Next. Sehingga kesimpulan pada penelitian kami yaitu yang pertama, pada lingkungan kerja PT GMF Aero Asia memiliki 4 tingkat pencahayaan yang berbeda, sehingga peneliti menganalisa pengaruh variabel pencahayaan ini dengan metode Six Sigma. Yang kedua, peneliti menerapkan tingkat resiko dan pengendalian resiko untuk mengurangi potensi resiko dengan menggunakan metode Six Sigma, iradisi, dan JSA. Lalu yang ketiga, berdasarkan analisa tersebut, terdapat 9 aktivitas pekerjaan yang beresiko high dan 10 aktivitas pekerjaan yang beresiko ekstrim. Next. Saran yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi resiko pada variabel pencahayaan yaitu pertama, dilakukan training atau pelatihan untuk meningkatkan awareness terkait resiko kurangnya pencahayaan di lingkungan kerja. Lalu yang kedua, penyediaan alat bantu pencahayaan yang lebih agar operator atau karyawan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga, melakukan perbaikan pada aspek pencahayaan untuk meningkatkan pencahayaan di lingkungan kerja PT GMF Aero Asia. Demikian pemaparan hasil penelitian kami di PT GMF Aero Asia dengan judul Evaluasi Dampak Pencahayaan Menggunakan Six Sigma, Iradisi, dan JSA. Semoga dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat. Terima kasih.